Cek, cek, 1, 2, 3. Apakah suara saya sudah terdengar? Siap, sudah. Sudah. Kalau gitu, 3, 2, 1, go, shoot. Hai. Halo Son, apa kabar Son? Halo Cil, baik-baik. Gimana di sana? Sehat. Lagi persiapan buat potong sapi buat besok. Oke, mantap, mantap. Cuman, Kita mau ngapain nih? ini kan kita dapat tugas nih, Son, terkait dengan benchmarking. Ya, lu paham gak benchmarking itu apa? Benchmarking tuh sepaham gue sih. Ini kita nggak apa-apa gak sih buat lu? Apa, slow diskusi. Oke, lanjut aja ya. Lanjut aja. Benchmarking itu sepaham gue kayak suatu nilai dasar yang menjadi tolak ukur kita nih dalam melakukan sesuatu. Oke, ya, berarti kita butuh pembanding ya antara satu dengan yang lain ya. Iya, betul banget. Terus terkait benchmarking itu tahu nggak berkaitan dengan apa aja? Satu aja Ini deh, ya, kalau tahu. yang nilai aneka itu bukan sih? 100 buat Anda. Tapi lu tahu nggak aneka itu apa aja? Kan ada 5 tuh, A, N, E, K, A. Tahu dong. Yang A-nya itu akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya lagi komitmen mutu, dan yang A terakhir itu anti korupsi. Nih, gue ada nih sedikit informasinya. Jadi aneka kan terdiri dari 5 nilai ya. Yang pertama kayak lu bilang, aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, akuntabilitas sendiri itu berarti kewajiban bagi setiap individu maupun entitas perusahaan untuk mencapai suatu pertanggungjawaban tertentu. Tentunya hal ini harus dapat dipercaya dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, terkait dengan nasionalisme. Seperti yang kita ketahui, nasionalisme berarti sikap seorang warga negara atau masyarakat yang berada di suatu negara berdasar pada nilai-nilai kebangsaan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada etika publik. Etika publik berarti nilai atau norma yang diyakini oleh suatu kelompok tertentu dan dijalankan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelayanan publik, serta pelaksanaan fungsi ataupun tugas pokok dan fungsi. Lalu yang keempat ada komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan target ataupun janji layanan yang ditetapkan oleh suatu pimpinan entitas atau perusahaan dan digunakan oleh seluruh pejabat maupun pegawai untuk mencapai target minimal dalam suatu realisasi ataupun dalam suatu kinerja. Dan yang terakhir ada anti korupsi, merupakan sikap keteguhan dan keyakinan hati yang diterapkan dalam bentuk sikap dan berlaku untuk menjauhi hal-hal yang berbau negatif seperti penyuapan, gratifikasi, korupsi, dan sikap-sikap KKN lainnya. Indikator dari anti korupsi yang pertama tentunya integritas ataupun kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan keberanian, serta yang terakhir ada keadilan. Gitu. Wih, mantap, mantap. Terus kalau benchmarking ini termasuk nilai aneka yang mana ya, Cil? Untuk tahu benchmarking itu nilai apa, kita harus melakukan yang tadi lu bilang, misalnya, ada pembandingan dengan suatu instansi dengan instansi yang lain. Untuk itu kita langsung aja ya. Jadi instansi yang kita lakukan analisis saat ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lebih spesifik tempat gue sekarang udah penempatan, yaitu di KPPBC TMB Mataram atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Bagian Mataram. Oh, kantor lu ya? Permasalahan yang ada di kantor gue ini selama udah berapa bulan ya? Udah 7 bulan gue di sini. Tentunya tidak jauh dari kata pandemi. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 gelombang kedua. Jadi COVID yang kemarin udah nurun, sekarang mulai naik lagi. Dan nggak tahu sampai kapan baru bisa turun lagi. Jadi yang permasalahan pertama yang gue dapat itu terkait adanya social distancing yang diwajibkan oleh pemerintah, di mana kita harus membatasi pergerakan tertentu antar manusia, entah itu kontak langsung ataupun yang lainnya. Nah, masalahnya ini, Son, di kantor gue kan ada
pelayanan cukai, salah satunya pengambilan pita cukai oleh beberapa perusahaan BKC. Bukan beberapa sih, total perusahaan BKC yang ada di pengawasan Lombok ini tuh kurang lebih ada sekitar 200-an. Jadi tuh tiap hari pasti ada aja pengusaha-pengusaha BKC atau yang wakili datang ke kantor buat ngambil pita cukai. Nah ini kan kita nggak tahu mereka dari mana, habis ketemu sama siapa, kontaknya sama siapa, dan mereka positif atau enggak kan kita nggak tahu. Kita cuma jalan protokol yang biasa kayak apa namanya, tembak suhu berapa, ada gejala atau enggak, kalau enggak aman langsung masuk bisa ke kantor ambil pita cukai. Nah yang kedua, karena sedang pandemi, dari pemerintah pusat kan bukan nganjurin ya, malah perintahin biar kantor-kantor pemerintah itu bahkan swasta juga untuk melaksanakan work from home. Itu kalau nggak salah 50% atau 25% dari total pegawai yang ada bekerja di rumah. Nah, kantor gue sendiri itu melaksanakan 25% yang WFO, jadi 75%-nya kerja di rumah. Namun karena banyaknya pegawai melaksanakan WFH, kinerja di kantor tuh agak melambat sekarang soalnya. Kenapa ya? Pertama kan kalau kita WFH, pastinya butuh koneksi wifi yang kencang, stabil, dan nggak putus-putus. Yang kedua juga beberapa ya, bukan banyak sih, ada beberapa pegawai yang belum memiliki fasilitas penunjang yang sangat memadai, seperti laptop kah, ataupun handphone minimal. Nah itu menjadi sebuah masalah, karena kantor gue kan kantor pengawasan dan pelayanan. Jadi kadang tuh kita butuh data yang harus saat itu juga ada, cuman karena fasilitasnya kurang mendukung, jadi agak terhambat dalam pelaksanaan tugasnya soal. Jadi kayak gitu permasalahan yang ada saat ini ya. Kayak gitu. Buat permasalahan lu ini, gue punya benchmark nih, perusahaan yang bisa menjadi benchmark kita untuk mengatasi masalah ini. Kebetulan temen gue juga kerja di perusahaan ini nih, jadi gue sedikit-sedikit dapat informasi gitu dari dia tentang perusahaannya. Nah, perusahaannya itu ini BCA. Ya. Ini udah terkenal banget ya perusahaan ini. BCA itu apa sih? BCA loh, yang grup bank itu, bank yang terkenal, bank swasta terkenal. Nomor 1 nggak sih di Indonesia untuk bank swasta? Kayaknya sih nomor 1, soalnya kalau gue lihat pasar saham paling mahal harganya BCA kayaknya. Iya, betul. Nah, apa nih yang bisa kita ambil dari si perusahaan BCA ini? Kan yang tadi pertama, lu bilang ada pita cukai yang masih memang harus datang ke kantor kan? Nah, BCA sendiri tuh punya namanya ATM drive-thru. Jadi kita nggak perlu nih masuk-masuk ke kantornya, atau masuk ke ATM yang kita nggak tahu di dalam ruangannya itu bekas orang gimana kan, apalagi AC gitu, tempat tertutup. Nah, dengan drive-thru ini kita bisa ngambil uang langsung aja tanpa kita turun. Bisa misalnya kita pakai mobil atau bahkan pakai motor juga bisa nih Cil, tinggal tarik tunai kayak biasa aja, kita nggak perlu turun kemana-mana. Jadi mengurangi kontak kita dengan orang-orang yang kita nggak kenal, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Bisa tuh ini menjadi acuannya nanti di pita cukai. Terus yang kedua nih, fasilitas penunjang WFH. Dari cerita temen gue itu juga, katanya BCA itu ngasih fasilitas untuk pegawainya yang memang kekurangan laptop atau memang nggak punya sama jaringan. Jadi mereka nge-support baik itu jaringan wifi ataupun mungkin data seluler yang jaringan di sananya itu jelek. Jadi kinerja mereka tuh tetap terjaga. Jadi mereka tetap bisa melayanin customer dengan baik walaupun mereka harus WFH. Nah, itu sih yang gue dengar-dengar dari BCA nih. Nah, ini nih yang bisa kita terapin nih mungkin di kantor lu, Cil, atau mungkin di semua kantor bea cukai, nggak tahu ya gimana nanti. Yang pertama itu ada lantatur pita cukai. Lantatur itu kan layanan tanpa turun. Nah, atau yang biasa kita sebut drive-thru. Jadi bisa aja nih kita adopsi. Nah, kita adopsi nih kan, jadi orang-orang itu nggak perlu tuh ke kantor, apalagi lagi masa pandemi kayak gini. Terus yang kedua, ya kita kasih fasilitas penunjang untuk pegawai yang memang WFH gitu, jadi kinerjanya tetap terjaga. Gimana menurut lo, Cil? Bisa banget sih, apalagi yang layanan lantatur ini
Kayaknya bisa jadi inovasi yang baru buat kantor. Tapi gimana nih, kira-kira tetap ada hambatan nggak ya kalau misalnya kita menerapin kayak gini? Nah itu dia. Pasti dalam penerapan benchmarking ini, apalagi merupakan hal baru, ada beberapa hambatan. Nah, yang pertama itu, menurut gue ya, gue pasti, dan yang lain pastinya, akan merasakan gimana sih cara kerjanya Lantatur ini, gimana sih cara menggunakannya. Nah, bukan cuma gue juga. Dan pengguna jasa juga pasti akan merasakan hal yang sama. Dia bakal bingung cara menggunakan layanan drive-thru ini atau layanan tempat turun. Apalagi gue, mohon maaf nih ya, gue kan di Lombok nih dengan pengguna jasa, beberapa yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah itu daerah kabupaten, itu tingkat pendidikannya itu kurang, agak nggak sama lah dengan level-level yang ada di Jawa. Jadi untuk kita berikan penyuluhan informasi itu agak nggak langsung masuk gitu, jadi mungkin butuh penyesuaian beberapa waktu yang nggak tahu cukup lama atau lama untuk melaksanakan layanan Lantatur ini. Nah, dan yang kedua, penerapan ini tuh nggak bisa dilakukan dari unit tertinggi sampai unit terendah, entah itu dari kantor pusat sampai kantor bantu pelayanan, karena seperti yang ketahui untuk pelaksanaan Lantatur ini kan pastinya membutuhkan teknologi dan kemampuan intelijen cukup tinggi. Nah, seperti yang gue bilang tadi, salah satu hambatannya beberapa pengguna jasa itu belum memiliki tingkat intelijensi yang tinggi. Dan yang kedua, beberapa kantor itu tidak melakukan pelayanan cukai. Ada yang fokus ke pabean, ke impor, ekspor, ataupun cukainya hanya memungut cukai dari pembayaran pajak, bukan melalui pemesanan pita cukai, seperti itu. Nah, untuk WFH juga agak sulit juga nih, sama seperti yang alasan kedua, nggak bisa karena lingkup organisasi yang terlalu luas tentunya butuh biaya yang cukup gede ya, Son. Apalagi buat pengadaan laptop baru, handphone, nah itu kayaknya bakal sulit terlaksana. Seperti itu. Tapi pelan-pelan pasti bisa lah ya. Nah iya, pasti bisa. Nah, untuk mengatasi hambatan ini tentunya dibutuhkan rencana mitigasi. Nah, mitigasinya itu pasti dapat dituntaskan dengan komitmen semua pihak. Nah, kita garis bawahi ya kata komitmen itu. Dengan adanya komitmen dari pejabat pimpinan eselon 1 sampai level pelaksana ataupun calon pegawai negeri sipil atau CASN, tingkat kinerja yang kita harapkan itu pasti dapat menjadi lebih baik. Selain itu, komitmen mutu juga sangat diperlukan. Karena yang kita tahu bersama, Bea Cukai memiliki jargon itu Bea Cukai makin baik. Dengan adanya komitmen mutu yang dilaksanakan oleh semua pejabat dan pelaksana, hal ini dapat tercapai dan inovasi terus berkembang dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti itu, Son. Wah, keren-keren. Kita balik ke pertanyaan awal gimana tuh. Jadi benchmarking itu sebenarnya nilai aneka apa? Iya, kira-kira apa ya? Kalau kita lihat nih di mitigasi hambatan tadi, lu sebutin berkali-kali garis bawahin komitmen ya kan? Nah, kita menurut diskusi kita, si benchmarking ini termasuk dalam nilai aneka komitmen mutu. Nah, kenapa komitmen mutu? Komitmen mutu ini kan kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih. Kemarin kata Pak Adolf itu kata kuncinya ada di lebih, ya kan, komitmen mutu. Nah, makanya dengan adanya benchmarking, kita memberikan pelayanan yang lebih lagi. Pita cukai memang ada, nah tapi dengan adanya Lantatur, kita memberikan pelayanan yang lebih. Itu kenapa menurut kita benchmarking ini termasuk nilai aneka yang komitmen mutu. Berarti kita bisa ngambil poin pentingnya juga, kita bisa belajar dari suatu perusahaan yang lebih dari kita ya. Jadi kita nggak perlu menganggap mereka sebagai rival atau gimana, bahkan kita bisa mengambil pembelajaran yang baik dari mereka, dari benchmarking ini. Kalau misalnya dikasih waktu yang lebih, misalnya kita bisa riset ke perusahaan secara langsung, kayaknya itu lebih keren lagi sih. Iya. Gue sih kemarin bayanginnya gimana ya cara biar dapat benchmark dengan cara online dibandingin dengan kalau kita langsung terjun, pasti hasilnya jauh lebih baik dari yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi saya mungkin itu yang bisa gue bahas. Maaf banget yang gue punya ya. Oke. Lanjut lagi. Lanjut kerja lagi, ada tugas dari kantor. Oke. Gue juga nih mau lanjutin tugas individu. Oke. Ya udah, thank you ya Son. Sorry ganggu. Thank you, Cil. Bye. Bye.